Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Ija. Selamat pagi sahabat Bepom. Agak gareba silusurang Balai Besar POM Makassar. Semoga semua hari ini kita berada dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang kita rencanakan. Hari ini bersama saya Siti Khadijah kita akan melakukan sekedar bincang-bincang ya Bu ya. Narasumber kami hari ini adalah Ibu Dr. Anda Hadaningsi, APT MHSM. Ibu Hadaningsi adalah Kepala Balai Besar POM di Makassar. Kalau boleh Bu, minta tolong ditambahin perkenalannya oleh Ibu sendiri. Kalau tadi sudah diperkenalkan sebenarnya ya, nama saya Hadaningsi, biasa dipanggil Naning saja ya, Naning saja. Saya Kepala Balai Besar POM di Makassar. Oke, sahabat Bepom, hari ini perbincangan kita mengenai frozen food. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai izin edar frozen food oleh Balai Besar POM Makassar ya Bu. Oke, bagaimana kalau misalnya kita untuk mengefektifkan waktu kita meminta sedikit penjelasan Bu mengenai frozen food itu gimana? Baik, makasih Mbak Ija. Sebelum kita bicara tentang frozen food, saya akan menjelaskan dulu untuk yang Badan POM ya, Balai Besar POM di Makassar, tugas dan fungsinya Balai POM. Jadi fungsi dari Balai POM di Makassar itu antara lain ada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, kemudian penetapan SPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar maupun setelah beredar. Kemudian pelaksanaannya sendiri ya, pelaksanaan pengawasan sebelum dan setelah beredar di pasaran. Selain itu juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dengan instansi baik instansi pusat maupun instansi di daerah. Kemudian yang kelima, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang keenam, melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan tugasnya Balai Besar POM di Makassar ini adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan. Kalau didengar Bu ya, tugas dari Badan POM kan berat-berat ini semoga semua pegawai Balai POM diberi kemampuan ya Bu melaksanakan tugasnya. Amin. Ya, tadi kan Balai POM sendiri itu bertanggung jawab untuk pengawasan makanan itu dia sebelum ya dan selama peredarannya sesudah. Jadi makanan yang lagi booming sekarang kan Bu ada frozen food ya Bu. Kadang yang banyak itu juga makanan anak kecil sekarang koyak-koyakan gitu kan banyak frozen food ya Bu ya. Itu kan salah satu jenis makanan yang lagi booming ya Bu. Kemudian frozen food sendiri itu secara definisinya itu bagaimana ya, maksudnya apa yang dikategorikan sebagai frozen food itu? Sebenarnya dalam pengawasan pangan kita itu frozen food merupakan salah satu jenis pangan olahan ya yang beredar di masyarakat, seperti tadi dibilang sedang in gitu ya, baik diedarkan di retail maupun di restoran, maupun di rumah makan, maupun di PKL, bahkan di PKL ya. Jadi sebenarnya frozen food itu adalah pangan beku. Pangan beku yaitu pangan olahan yang dihasilkan dari proses pembekuan dan suhu produknya dipertahankan tidak lebih dari 18 derajat di setiap bagiannya. Nah, jadi pangannya itu memang dibuat dengan metode pembekuan. Metode pembekuan ini dimasukkan untuk memperpanjang sebenarnya masa simpan produk dengan cara menghambat pertumbuhan mikroba, reaksi enzimatis dan kimiawi sehingga produk tetap aman dan bermutu.
Jadi dengan pembekuan di bawah 18 derajat itu, tadi itu pertumbuhan mikrobanya dihambat, reaksi enzimatisnya juga dihambat, maupun reaksi kimianya juga dihambat. Nah, kemudian penyimpanannya sendiri itu didesain dengan menjaga suhu produk pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dengan fluktuasi suhu yang minimal. Jadi makanya frozen food itu memang harus ditempatkan di lemari freezer pendingin ya, yang suhunya memang dipantau. Nah, terutama di retail modern yang mempunyai fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi berdasarkan definisinya tadi itu berarti kita kalau memang dia kategorinya frozen food, berarti kalau kita mau membeli frozen food itu dipastikan kita mengambilnya dari badan freezer tadi ya. Freezer box ya, seperti lemari box yang besar, tapi dia beku. Jadi memang harus dalam keadaan beku ya, untuk menjamin. Iya. Jadi pun dalam proses produksinya sendiri seharusnya memang dibekukan dalam suhu minus 18, dibekukan dulu, baru nanti baru nanti disimpan di tempat yang suhunya minus 18. Jadi kalau kita sebagai konsumen kalau mau beli frozen food harus dipastikan mengambil dari freezer itu ya Bu? Ya, sebaiknya ya seperti itu, karena kalau tidak disimpan di freezer ya pasti suhunya naik. Ya, suhunya naik ya otomatis tadi kan tidak terjaga. Ya, sebagaimana tadi untuk menjaga kualitas ya Bu ya. Tadi kan masalah frozen food yang makanan itu juga tadi oleh POM sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab, bagaimana Bu cara kita misalnya nih saya pengen menjadi usaha frozen food itu bagaimana saya mengetahui cara saya mengurus izinnya ya gitu. Jadi mungkin saya berikan gambaran dulu ya jenis-jenis pangan olahan yang biasa dibekukan gitu yang di frozen itu diantaranya bisa jadi itu olahan buah dan sayur. Misalnya sekarang ini kan model juga ya pisang atau singkong. Singkong yang sudah diolah setengah matang kemudian dibekukan. Nah, itu banyak gitu ya. Terus kemudian kentang goreng itu sudah biasa lah ya, kentang goreng itu french fries itu kan dibeku. Kemudian bisa juga sayuran-sayuran segar lainnya seperti wortel, jambu pipil, ada bahkan sampai ke kelapa parut ya, kelapa parut mungkin juga ada dan lain sebagainya. Itu untuk olahan buah dan sayur. Kemudian ada olahan serelia. Nah, serelia ini adalah contohnya, ini adalah mie yang basah, mie ramen, udon, begitu-gitu ya, yang basah-basah itu sampai ke kulit kebab, ke pasta, kemudian ke kue mochi, onde-onde, sampai ke makaroni skotel ya. Ada itu olahan serelia. Kemudian juga produk bakery, pastry, pizza, churros, brownies, cake, roti, ya semuanya itu ada ya. Kemudian olahan daging. Nah, olahan daging itu juga banyak, yaitu ada daging ayam maupun nugget ya, daging ayam ataupun nugget, egg chicken roll dan sebagainya itu ayam pop. Sekarang sudah mulai ayam-ayam ungkep. Nah, ayam ungkep itu juga di frozen. Ayam ungkep mungkin bebek, mungkin sekarang sudah macam-macam banget ya. Ada bebek kremes aja terus di frozen gitu ya. Nah, kemudian ada lagi bakso. Nah, yang banyak juga adalah kalau di Makassar ini adalah bakso ikan ya. Bakso ikan itu banyak. Kemudian ada burger sapi dan sebagainya. Kemudian selain itu juga olahan ikan.
Nah, di Makassar ini juga banyak olahan ikan ya, karena banyak ikan di sini ya, termasuk otak-otak ya, otak-otak ikan, kemudian udang ya, udang goreng yang lapis tepung itu ya kan di frozen itu, di frozen. Kemudian ikan olahan, ikan yang di setengah matang juga ada, yang diasepin kan itu ya diasap bisa, terus atau bahkan apa tuh kalau di sini kelihatannya bandeng tanpa duri. Nah itu juga itu juga di ini kan di frozen. Kemudian ada tekwan, ada pempek, ada dimsum dan lain sebagainya. Nah caranya gimana sih mengurus perizinan untuk frozen food? Nah, jadi ketentuan tentang pangan beku ini, karena pangan beku ini merupakan pangan olahan yang diproses atau diproduksi menggunakan proses pembekuan yang dipertahankan harus tetap beku pada suhu minus 18 baik sepanjang rantai distribusi maupun penyimpanannya. Nah, sehingga itu dikategorikan sebagai pangan yang risiko tinggi juga ya. Nah, untuk itu maka perizinannya melalui BPOM. Dan pangan beku ini termasuk pangan olahan siap saji yang disimpan beku dengan masa bisa 7 hari atau lebih. Nah, jadi kalau pangan itu masa simpannya 7 hari atau lebih, itu sudah harus didaftarkan. Didaftarkan. Tapi kalau misalnya seperti ini, bakso, tapi dia siap saji aja, tidak dibekukan, nah itu tidak perlu ya. Penjual bakso yang tukang bakso itu langsung itu tidak perlu didaftar, karena toh dia cuma sehari 2 hari ya, sehari paling ya. Nah itu tidak perlu didaftar. Nah, kemudian pada pendistribusian juga perlu diperhatikan karena perlu rantai dingin toh pada saat pendistribusian. Nah, cuma dikecualikan oleh yang gini, frozen food yang by order. Nah, yang by order itu biasanya kan order, terus dia ambil, dia makan. Nah, itu juga tidak perlu didaftar. Jadi yang langsung dari produsen ke konsumen ya Bu ya. Biasanya kan langsung dimakan dulu. Lagi zaman order by online gitu ya. Tapi itu kan nggak mungkin terus sampai 7 hari toh pasti. Walaupun dibawa oleh-oleh juga pasti cuma 1-2 hari. Tapi dengan resiko ya, kalau seperti itu kan dengan resiko. Kalau masih 1 hari masih tidak masalah. Jadi distribusinya nggak perlu perhatian khusus yang di situ ya? Ya, karena kan di yang contoh misalnya beli otak-otak beku gitu kan. Nah, sekarang di order, kemudian dibeli, kemudian dimakan. Nah, itu nggak masalah. Jadi tinggal dilihat gitu aja dulu ya Bu. Kan sekarang ini lagi giat-giatnya nih. Banyak yang berusaha, apalagi ibu rumah tangga, lagi giat-giatnya nih Bu pengen nyari tambahan, mau membuat seperti itu. Jadi kalau yang itu tetap harus memperhatikan bahwa makanan beku ini memang harus memperoleh izin dari Badan POM ya Bu. Meskipun jalan distribusinya nanti tidak perlu penanganan seperti yang lebih dari 7 hari tadi ya Bu yang sebenarnya kan secara regulasi itu pangan beku itu harus ada izin edarnya karena ini dia itu khusus dan produk-produknya itu biasanya kan produk-produk yang gampang rusak, hasil olahan daging, hasil olahan telur, hasil olahan ikan, nah itu kan rawan terhadap ini. Jadi perlu mendapatkan perhatian khusus. Atau misalnya contoh seperti bakso tahu, nah itu juga karena gini, kalau mau diperdagangkan ke retail, nah pasti kan lama itu. Pasti ditaruh di toko, itu kan pasti lama. Nah kalau yang by order tadi maksudnya by order yang beli langsung dimakan.
Tapi kalau misalnya kayak be order gitu, tapi saya juga mau nyimpan di retail, berarti saya ngurus izin dulu ya Bu? Izin BPOM ya Bu? Iya. Jadi saya kalau ngurus izin BPOM boleh di tempat saya atau lewat online atau bagaimana nih Bu? Oh iya. Di Makassar aja atau harus ke Jakarta atau bagaimana nih Bu? Izinnya ya. Iya, soalnya sekarang lagi ini semangat-semangatnya orang membuat usaha rumah tangga. Iya. Kalau izinnya di sini saja, di Balai POM Makassar saja. Nanti ada secara online dan ada kunjungan ke site-nya. Jadi kalau untuk izin itu ada dua hal yang perlu dilakukan atau perlu dilakukan, yaitu pertama adalah izin sarananya dulu, izin sarana produksinya dulu, baru nanti izin produknya. Nah gitu. Nah kalau untuk izin sarananya silakan saja, kalau yang belum paham boleh konsultasi ke Balai Besar POM di Makassar. Kita membuka layanan ya 1 minggu full dari jam 8 sampai jam 16.30. Boleh bertanya-tanya bagaimana caranya, apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Atau boleh juga pakai WA. Kita punya nomor WA khusus yang bisa dilakukan untuk untuk konsultasi. Nah, sekarang ini kita sedang mempunyai program pendampingan dan fasilitasi pengurusan itu. Nah, kalau misalnya pas kita ada sosialisasi boleh ikut. Nah, kita mengadakan sosialisasi tentang tata caranya, mengurus bangunan dan cara produksi pangan olahan yang baik, dan nanti juga ada bimbingan lah untuk cara registrasinya. Itu kalau lagi pas ada ya dilakukan sosialisasi, kita biasanya undang para pelaku usaha. Nah, selama ini sih masih kita lakukan secara luring ya, kita undang datang. Tapi kalau misalnya nanti meningkat jumlah pelaku usaha atau peminatnya, kita bisa juga lakukan sosialisasi secara daring. Nah, nanti kalau sudah sosialisasi, konsultasi terkait dengan denahnya, terkait dengan alur produksinya dan sebagainya, baru pelaku usaha mengajukan permohonan. Nah, permohonan itu juga diajukan melalui PTSP dulu. Oh, yang mana yang satu? Jadi ada NIB-nya dulu gitu, terus nanti baru ada persyaratan-persyaratannya, termasuk untuk CPPOB itu. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah ya, artinya itu komitmen. Jadi dia menandatangani komitmen saja sudah boleh berjalan gitu, sudah boleh mulai berjalan sambil ini. Nah, itu setelah melakukan permohonan itu, nanti kita akan cek ke lokasinya, kita akan melakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi cara pembuatan produksi pangan olahan yang baik. Nanti kita akan cek, melakukan pemeriksaan sarana. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan sarana, bisa jadi kan nanti ini masih harus seperti ini, kurang itu, nah itu diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki, baru dilaporkan kampanye corrective action, preventive action-nya, baru nanti kita terbitkan surat rekomendasi hasil pemeriksaan sarana. Nah, kalau itu sudah keluar, nilainya minimal B, nah itu baru bisa dipakai untuk mendaftarkan produknya. Kalau untuk frozen food itu ada persyaratan uji laboratorium. Jadi harus mengujikan dulu secara laboratorium, ada beberapa parameter uji yang harus dipenuhi, karena kalau frozen food itu
ada uji mikrobiologinya juga, ya, ada uji mikrobiologinya juga dan beberapa kandungan protein kalau untuk bakso ya. Kalau untuk yang protein itu ada persyaratannya kan, kalau bakso itu minimal kandungan proteinnya sekian. Nah itu harus ada uji lab, baru setelah itu baru mendaftarkan registrasi produknya melalui online ya di erec.pom.go.id. Nah jadi nanti mendaftarkan dulu akunnya. Kalau sudah mendaftarkan akun, baru meregistrasi produknya. Gitu. Cukup memerlukan tenaga muda ya yang paham IT. Gitu. Iya Bu, tadi kan Ibu mengatakan kita mau mengadakan sosialisasi ya. Itu kalau misalnya aku mau ikut sosialisasi itu gimana caranya? Aku mengundang atau aku boleh daftar dulu, boleh daftar aja. Nanti kalau kapan kita melakukan kan kita sudah punya daftar, kita tinggal ada database-nya ya. Sebaiknya daftar. Sekarang ini malah kita yang beruber, gitu ya. Kita yang beruber orang untuk kita sosialisasi gitu. Nah saya harapkan kalau ada yang ini langsung nanti pendaftar, saya mau ikut sosialisasi. Nanti kalau pesertanya jumlahnya banyak, kita bisa lakukan hybrid atau daring atau apapun juga gitu. Pokoknya Balai POM melakukan segala cara untuk mempermudah menambah pengetahuan kita. Kemudian Bu, tadi kan kalau misalnya kita sudah diinspeksi gitu ya, diperiksa ya Bu, belum dapat nilai B tadi, berarti diulang lagi. Itu ada batas waktu kita harus memenuhi itu Bu, atau setelah kita penuhi baru kita lapor lagi? Bukan diulang ya, tapi harus memperbaiki aja. Sekarang ini tidak, sekarang ini dengan sistem OSS itu kan itu komitmen, dia hanya menandatangani surat komitmen. Nah itu sudah boleh dia, tapi selama 6 bulan kita akan pantau. Jadi selama 6 bulan dia nanti harus komplain nih. Dalam waktu 6 bulan itu harus komplain. Misalnya ada kekurangan ya harus diperbaiki. Tapi kita akan pantau dia, jangan sampai 6 bulan masih kurang. Jadi bertahaplah dia lapor gitu loh. Oh saya sudah ini. Nanti kan ada daftar perbaikannya, nanti kita akan lihat gitu, akan evaluasi. Oh yang ini udah. Kalau sudah yang nggak sampai 6 bulan, kita terbitkan. Bisa kurang dari itu, malah lebih ini. Ya, tapi kalau untuk UMKM itu, kalau seandainya 6 bulan belum komplit semua, masih dikasih waktu lagi 6 bulan kan. Karena biasanya terkendala pada faktor keuangan mungkin ya Bu pada saat ini, tapi waktu 6 bulan itu dirasa masih cukup ya. Sebenarnya sih tidak explicitly financial gitu sih, lebih ke pemahaman. Misalnya dia cuma punya ruangan kecil ya kita atur bagaimana dengan ruang kecil itu bisa terpenuhi prinsip-prinsip cara produksi pangan olahan yang baik gitu. Jadi sudah mindset kita nggak punya modal itu udah lewat lah kayak gitu. Jadi jangan maksudnya masyarakat yang mau memulai jangan takut karena pembimbingannya intens ya Bu. Kemudian sekarang lebih ke arah bukan hanya besarnya gedung, yang penting memenuhi syaratnya Bu ya. Nah tapi kalau untuk frozen food ini nggak boleh industri rumah tangga. Dia harus UKM toh, maksudnya tidak bersatu dengan dapur. Dapurnya tidak bersatu. Jadi mesti menyediakan satu ruangan sendiri, walaupun di dalam rumah yang sama, tapi ada ruangan sendiri untuk produksi, tidak jadi dapurnya untuk masak, untuk produksi, nah itu yang tidak boleh. Nggak boleh lalu larang gitu ya Bu, maksudnya. Jadi ada menyediakan ruangan sendiri untuk produksi. Jadi mungkin diharapkan ini ya Bu sanitasinya apa dan segala macam bisa lebih
Iya. Jadi meskipun nggak besar, nggak terpisah, yang penting ada jaminan bahwa ruangan itu terpisah. Bukan satu dapur lah istilahnya. Ya, itu tidak memberatkan, benar tidak memberatkan. Jadi memang syukurlah sekarang aturan pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat nih rasanya Bu. Jadi masyarakat jangan takut untuk mau berusaha. Ya Bu. Kemudian tadi Bu sedikit lagi pertanyaan ini. Tadi kan kita mengujikan di laboratorium ya Bu. Di laboratorium mana yang bisa sebenarnya di laboratorium mana aja boleh yang sudah terakreditasi itu. Tapi kalau mau mengujikan di laboratoriumnya Badan POM juga boleh. Boleh, nanti kan ada parameter-parameter yang harus diikuti. Misalnya pun diujikan di laboratorium di luar BPOM ya boleh, tapi dengan parameter yang sama, yang menjadi persyaratan. Jadi persyaratan sesuai dengan tadi kan Ibu menjelaskan banyak frozen food ya Bu, ada sayuran apa sejenis. Jadi disesuaikan dengan persyaratannya. Kalau misalnya sayuran kan mungkin tidak perlu angka protein gitu, nggak perlu, tapi mikrobanya kayaknya sih tetap ya, mikrobiologinya bisa tetap dibantu ya Bu ya, kalau misalnya kita mau mengajukan di Balai POM ya Bu. Dipermudah ya Bu ya. Nah, bahkan untuk UMKM itu kita ada fasilitasi pengujian juga. Pengujiannya dikasih pengujian gratis. Wow. Tapi cuma satu sampel, saya minta satu sampel saja karena banyak yang ngantri dan jumlah kita terbatas. Jumlahnya cuma sekitar 60 sampel per tahun dan yang minta ini kan banyak. Nah, jadi memang harus benar-benar. Kadang-kadang kan ada pengujian pertama itu dia TNK, tidak memenuhi ketentuan. Nah, itu kan sayang banget. Nah, kan nggak mungkin terus dia minta berulang-ulang kan nggak mungkin juga. Jadi satu kali kita fasilitasi, setelah itu ya harus pilih sendiri mandiri ya benar. Tapi sudah ya itu salah satu ini Pak Bu, bantuan buat masyarakat. Itu ada ininya terasa mungkin bagi efeknya bagi masyarakat. Ya Bu. Kemudian kalau di luar itu kan banyak jenis-jenis tadi frozen food atau ada yang dari luar, ada yang buatan dalam. Itu bagaimana cara membeli frozen food yang aman kalau kita membeli dari luar tuh maksudnya impor? Iya, ada yang dari impor, ada yang kalau terus terang kalau kemasan impor ya terus terang mungkin packingnya lebih bagus ya Bu, tapi di dalam kan juga packingnya meskipun tidak bagus kalau misalnya memenuhi syarat atau misalnya memang itu sudah boleh, why not, kenapa tidak? Jadi maksudnya ada nggak caranya untuk meskipun dia tidak mewah atau gimana Bu, ini sudah aman lah gitu, gimana Bu? Sebenarnya sama aja cara kita memilih frozen food yang aman ya, dan bermutu sama, yaitu kita melakukan checklist. Checklist ini ininya BPOM ya, checklist itu cek satu kemasan, cek kedua ada labelnya, kemudian izin edarnya dan kadaluarsanya. Nah kalau kita cek kemasan, kita perlu cek kemasannya itu bagus atau tidak. Bagus atau tidak itu bukan dalam berarti desainnya ya, tapi kemasannya utuh, tidak bocor, tidak gembung, nah gitu loh. Kemasannya tidak kalau dalam apa ya, dalam kaleng tidak penyok gitu. Saya nggak tahu frozen food ada nggak dalam kalengnya. Kayaknya nggak ada ya. Nah kemudian yang kedua kita cek labelnya. Nah itu tadi ya, cek label itu kan di dalam produk itu kan ada label yang harus dicantumkan oleh produsennya yang menginformasikan antara lain nama produk, produsennya, kemudian komposisinya, nilai gizinya dan lain sebagainya ya. Nah itu tadi kalau yang impor dengan yang lokal biasanya bedanya pada bahasa. Nah gitu ya. Tapi juga kalau yang impor itu harus ada bahasa Indonesianya juga pada ini tertentu ya, pada keterangan-keterangan tertentu. Terutama misalnya keterangan untuk warning, untuk apa itu biasanya dimintakan bahasa Indonesia. Atau sekarang sih kayaknya kalau kita melihat pangan-pangan itu pasti ada labelnya lah.
nama produknya, importirnya siapa, diproduksi oleh siapa, itu pasti ada bahasa Indonesia. Makanya keterangannya harus jelas ya Bu. Bisa dimengerti oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kita mengecek izin edar. Izin edarnya kalau frozen food itu pasti dari BPOM, ya BPOM nomor MD ataupun nomor ML. Makanan dari luar, makanan dalam negeri diikuti dengan 12 digit. Terus kemudian ada juga yang makanan-makanan yang baru ini ada yang namanya 2 dimensi barcode. Di dalam makanan itu 2 dimensi barcode itu bentuknya adalah segi 4, begini segi 4, itu bisa di scan pakai aplikasi BPOM Mobile. Nah, kalau mau di download di App Store maupun Play Store BPOM Mobile gitu ya. Nah itu nanti untuk men-scan 2 dimensi barcode itu akan keluar datanya. Misalnya oh ini produknya ini gitu. Jadi bisa dicocokin kan, bener nggak itu yang data yang keluar dengan produknya gitu. Terus kemudian yang terakhir yang penting juga yaitu cek kadaluarsa. Jadi pastikan kalau kita beli dicek dulu tanggal kadaluarsanya apakah sudah melewati batas tanggal kadaluarsa ataupun masih layak dikonsumsi ataupun masih jauh dari tanggal kadaluarsanya. Nah, tapi juga misalnya gini, kalau misalnya tanggal kadaluarsanya masih jauh, tapi kok produknya itu rusak, nah itu juga jangan beli. Ya, bisa jadi toh mungkin karena dia bocor atau mungkin karena dia kepanasan, kena panas, akhirnya menggemuk. Apalagi frozen food kan bisa saja dia kalau kepanasan gasnya keluar gitu. Ada bahasa terakhir ya Pak ya tadi kita kalau tadi kan itu cara kita membuat frozen food. Apakah juga berlaku untuk pangan-pangan jenis lainnya Bu? Atau ada tambahan lagi Bu yang perlu diperhatikan untuk kalau kita belanja di swalayan supermarket itu atau ada tambahan lainnya yang perlu diperhatikan? Kalau untuk mengecek produknya sama yang sudah sama. Tapi ini ada tips aja sih. Tips aja kalau kita belanja di supermarket atau di hypermarket ataupun dimanapun juga di pasar tradisional. Nah ini tips aja ya, tips aja. Yang pertama itu siapkan list belanja. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin ya, supaya kita tidak terlalu lama berada di tempat umum dan kerumunan yang terlalu padat gitu. Kemudian terapkan juga protokol kesehatan dengan cuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Kemudian selalu ingat juga membeli sesuai kebutuhan, gitu ya. Kadang-kadang kalau apalagi ibu-ibu suka lupa ya, kalau melihat kalau ada promosi dan diskon ya, kadang-kadang barang yang sebenarnya tidak perlu akhirnya dibeli juga gitu. Kemudian urutan belanja itu diperhatikan ya. Pertama-tama itu dari pertama yang sebaiknya diambil dulu gitu ya, sampai setelah itu selesai dari ke kasir. Yang pertama adalah pangan olahan yang terkemas dulu ya, yang jangan yang segar dulu, yang terkemas dulu. Kemudian pangan yang kering. Kemudian baru produk bakery, baru produk susu dan pangan olahan segar, sayur, telur dan gitu ya. Baru pangan beku. Nah, jadi belakangan aja pangan bekunya supaya tidak terlalu lama dia dibawa jalan-jalan di dalam suhu biasa gitu kan. Baru terakhir pangan siap saji. Siap saji itu kan sekarang kan banyak di mall-mall itu yang jualan nasi, jualan sayur, nah itu. Sebelum kita mengakhiri mungkin juga ada penyampaian terakhir Bu sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini. Ya, mungkin saya hanya menghimbau kepada pelaku usaha ya yang ingin mendaftarkan produknya, jangan takut-takut dan jangan punya bayangan-bayangan yang menakutkan dulu. Kalau belum paham
datang konsultasi, kemudian ikut sosialisasi. Jadi jangan ketakutan duluan. Jadi cari informasi dulu, baru lakukan. Ikuti saja prosedurnya dan dilakukan sendiri. Ya. Oh, jadi kemandirian juga Iya, kalau bisa maksudnya dilakukan sendiri, jangan lewat calo gitu ya. Mungkin lebih mudah kita membantunya. Demikian. Nah, gitu saja tipsnya. Oke, terima kasih banyak Bu. Rasanya apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat-sangat membantu, terutama mungkin bagi sahabat seluruh yang ada keinginan untuk membuat usaha frozen food ya. Karena di Makassar ini saya lihat mulai banyak beredar frozen food. Ternyata pemerintah telah memberikan kemudahan melalui instansi Badan POM. Jadi mari kita manfaatkan kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hari ini kupas tuntas izin edar Badan POM bersama Ibu Dr. Anda Hardanisi APT MHSM. Dapat saya simpulkan itu, yang pertama itu kalau kita ingin mengurus izin Balai POM itu ada dua ya sebelumnya yang harus kita persiapkan, izin sarana dan izin produksi. Setelah izin produknya, setelah memperoleh nilai B dapat diregistrasi mudah ya Bu ya melalui sistem online sekarang OSS ya Bu ya. OSS itu untuk sarananya ya. Tapi nanti untuk registrasinya ada EREK dari ya. Setelah melapor di situ kita dapat masuk ke aplikasi rek.pom.go.id. Kemudian catatan kedua, hari ini pada saat kita membeli tetap checklist untuk keamanan. Kemudian untuk memudahkan seluruh semua untuk mengetahui barang tersebut sesuai atau asli adalah kita dapat mendownload aplikasi BPOM Mobile untuk mencocokkan keaslian barang dengan data yang ada pada Badan POM ya Bu ya. Jadi kalau nggak ada datanya jangan mau, nggak dijamin ya Bu ya. Oke, yang terakhir itu tips dari Ibu ya. Ini baru nih Bu saya dengar. Tips belanja ini membantu sekali Bu. Jadi yang pertama urutannya yang pangan kemasan, kemudian pangan kering, pangan segar, pangan beku, dan terakhir adalah pangan siap saji. Yang diharapkan tentu saja membantu kita mengurangi risiko-risiko ya Bu pada saat kita berbelanja. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Terima kasih kembali Bu kami sampaikan dan selamat siang.